Ya, tema kita kali ini pemirsa adalah stok vaksin yang menipis di tengah IHSG yang semakin terkikis. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Head of Research dari FAC Sekuritas, Wisnu Prambudwibowo. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan melihat penutupan kemarin kan makin terkikis ya Pak ya. Sudah mendekati posisi 6 ribuan kembali. Apa analisis Anda? Apakah benar ini karena sebagian besar dipengaruhi vaksinasi yang terhambat oleh embargo khususnya dari India mengenai vaksin AstraZeneca karena di sana juga kondisi dari pandemi kembali meningkat sehingga memerlukan vaksin yang besar dan akhirnya pengiriman vaksin ke Indonesia jutaan vaksin ini terhambat sehingga kemungkinan baru akan mulai lagi di bulan Mei. Menanggapi hal tersebut, menurut Anda apakah pasar sangat bereaksi negatif terhadap hal itu? Ya, saya kira sebenarnya kombinasi ya Mbak. Artinya domestik yang lainnya juga ada sentimen bad news, misalkan seperti kemarin ada kasus bom bunuh diri, kemudian terbakarnya kilang Pertamina juga. Balongan ya? Ya, Balongan. Terus kami ngamati juga ada di mana BP Jam Sostek itu berencana mengurangi gitu ya porsi investasinya di saham dan reksadana gitu ya. Jadi kami melihat sebenarnya ada kombinasi hal tersebut juga dan ada ekspektasi bahwa pertumbuhan kuartal 1 2021 pertumbuhan ekonomi itu sedikit rendah dibandingkan ekspektasi gitu ya. Karena kan sekarang sudah masuk akhir bulan Maret yang mana kuartal 1 sudah selesai, next masuk kuartal kedua. Secara indeks sendiri sekarang sudah masuk, memang kalau kami melihat itu trennya sudah melemah gitu ya. Jadi jangka pendek tekanan itu masih akan ada peluang terjadi lagi gitu ya. Oke, banyak kombinasi dari sentimen yang mayoritas memang negatif ya terkait dengan teror bom, kemudian juga kilang dari Pertamina yang dinilai bisa mengganggu pasokan dari BBM di sejumlah wilayah karena kan ini juga kapasitasnya termasuk yang paling besar begitu sekitar 70% tampaknya 17%. Kemudian juga Anda katakan tadi yang menarik adalah Jam Sostek menyatakan untuk akan mengurangi porsi investasi di saham. Boleh dijabarkan Pak Wisnu apa yang Anda ketahui terkait dengan latar belakang sehingga Jam Sostek tampaknya ingin mengurangi porsi investasi di bidang saham? Karena yang terakhir kami telusuri gitu ya, intinya adalah porsi di saham itu saat ini kurang lebih 14%, obligasi deposito 12%, sisanya 65-an itu di obligasi gitu. Nah, yang paling berfluktuasi adalah di sahamnya gitu. Nah, mereka melihat bahwa intinya ingin shifting gitu atau rebalancing portofolio gitu ya. Nah, mereka ingin berkontribusi juga ke SWF sebenarnya polanya. Hanya memang keputusan detailnya kita masih belum bisa tahu berita resminya. Cuman kemarin sudah ada di beberapa surat kabar yang membahas bahwa ada peluang BP Jam Sostek itu ikut investasi di INA ya. Di SWF-nya Indonesia. Jadi mereka ingin invest secara langsung gitu. Jadi sovereign wealth fund ya? Iya, sovereign wealth fund itu untuk menghindari fluktuasi yang ada gitu ya. Baik, inilah yang membuat mungkin investor menanggapi hal tersebut khususnya retail mungkin ya agak menahan diri semacam kurang pede begitu ya. Jam Sostek saja tampaknya mengurangi porsi di bidang pasar modal ataupun saham gitu ya beralih ke SWF. Jadi membuat para investor retail ini ikutan ngerem. Tampaknya demikian melakukan aksi profit taking ya. Iya. Apalagi kalau kita lihat juga rupiah juga kan cenderung melemah gitu ya. Betul. Ada foreign flow-nya pada keluar gitu ya menghindari. Karena yield treasury Amerika itu naik gitu, terutama beberapa hari terakhir yang sempat turun tapi lanjut naik gitu ya. Hari ini saya amatin udah di level 1,7. Yang mana itu sudah di atas inflasinya Amerika Serikat gitu. Jadi ada capital outflow yang mereka lebih melihat bahwa imbal yield-nya Amerika lebih menarik gitu dibandingkan di emerging market. Oke, dan dolar berjaya, rupiah
mendekati posisi 14.500. Iya. Pak Wisnu sendiri melihat peluang dari indeks harga saham gabungan dengan kombinasi sentimen yang memang mayoritas negatif dan tampaknya butuh waktu, butuh proses untuk kembali membuktikan bahwa kondisi dari ekonomi di kuartal pertama ini masih akan menarik, kemudian market juga cenderung tidak akan berfluktuasi yang terlalu besar lagi. Apa yang seharusnya dilakukan? Bagaimana Anda melihat peluang dari pasar Indonesia, pasar saham Indonesia secara umum? Sebenarnya kalau kita bicara peluang, market kita ini atau ISG kita ini sebenarnya masih sangat besar peluangnya untuk bertumbuh gitu ya. Kita melihat beberapa hari terakhir itu di Asia Pasifik itu mereka rata-rata pada ribuan, tapi Indonesia justru tidak ribuan. Nah, kalau kita melihat peluang growth pertumbuhan ekonomi, memang kalau Q1-nya dari kami sendiri pun memang tidak begitu optimis gitu. Cuman memasuki kuartal ketiga, kuartal keempat, itu recovery pertumbuhan ekonominya akan semakin cepat karena memang spending government juga itu akan semakin tinggi, capex dari emiten juga akan semakin tinggi. Ini memang yang jadi bad news juga, salah satunya adalah dilarangnya mudik lebaran ya. Itu juga kan sebagaimana kita ketahui mudik lebaran juga itu sebenarnya membantu pertumbuhan ekonomi karena memang jantung perputaran ekonomi di daerah juga ikut hidup gitu. Tapi dengan pelarangan tersebut ikut mengerem secara tidak langsung pada akhirnya nanti kontribusinya kan masuknya kuartal kedua. Nah, jadi kuartal 1 ke kuartal 2 masih belum begitu atraktif kalau kami melihat gitu, tapi masuk ke kuartal 3, kuartal keempat jauh lebih kondusif gitu ya kalau kami melihat. Berarti ini adalah semacam peluang untuk kita berinvestasi jangka medium dengan melakukan pembelian sekarang. Karena harganya terdiskon. Banyak juga kan yang bertanya-tanya kok saham-sahamnya naik semua. Kita beli apa nih sekarang sudah kemahalan. Nah, mumpung IHSG-nya mendekati 6 ribuan kembali, boleh lakukan buy on weakness ya Pak Wisnu ya? Ya, boleh pada saham-saham tertentu, tentu lebih selektif lah ya. Karena 6.000 ini adalah level psikologis dan banyak yang menilai bahwa kalau menyentuh 6.000 artinya tren dari konsolidasi indeks harga saham gabungan patah dan menuju ke tren turun. Anda sendiri Pak Wisnu melihat range antara IHSG saat ini support kuat di berapa, resisten di berapa? Memang kalau dari kami untuk terdekat itu 5950-an sampai 6100 itu support sama resisten ya untuk hari ini gitu ya. Oh, harian ya? Iya. Kalau jangka agak menengah? Kalau agak menengah itu sebenarnya ada support cukup kuat itu di 5800 gitu. Support 5800? Iya, semoga nggak sampai situ karena itu time frame-nya kan lebih agak panjang gitu ya. Resistennya berapa? Kalau resisten sebenarnya untuk terdekat yaitu di 6100 gitu. Walaupun kemarin kita lihat range-nya itu di 6200 sampai 6400 ya, tapi 6200 jebol, maka supportnya kan yang terdekat kan 6000-an. Nah, 6000-an udah mau ketembus nih 5900-an. 62 ke 64 ini kan yang menjadi support resisten beberapa waktu lalu ya, ketika IHSG belum menyentuh 61 turun ke bawah, sempat sih minggu lalu menguji 6000-an tetapi tidak berhasil di close di posisi itu dan naik lagi. Sekarang sudah teruji di 6071 closing kemarin. Tren dari IHSG saat ini apakah masih konsolidasi? Sebenarnya kalau kita bilang konsolidasi untuk jangka menengah memang iya. Hanya memang kalau untuk jangka pendeknya masuknya sebenarnya downtrend gitu ya. Masuknya sudah di oversold sebenarnya. Sudah ada ruang untuk technical rebound sebenarnya untuk jangka pendek. Karena pelemahannya sudah cukup dalam, jangka pendek ada peluang saham-saham tertentu mengalami technical rebound juga ya, menopang penguatan dari IHSG. Baik, pre-opening sih saat ini IHSG-nya turun 0,14% di 6.062. Nanti akan kita lihat pembukaannya seperti apa. Apakah kita harus tetap selektif melakukan buy on weakness, artinya tidak serta-merta pelemahan indeks harga saham gabungan menjadi peluang untuk kita hajar kanan buy emiten ini karena sudah turun, masih ada peluang untuk turun lebih jauh lagi ya? Iya, ada ruang sebenarnya. Apa yang menjadi rekomendasi dari Pak Wisnu? Mungkin nanti akan kita bahas seiring dengan pembukaan dari indeks harga saham gabungan. Pak Wisnu, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.